Terima kasih pemirsa Jaya TV masih bersama kami dalam program Reality Show Kasih Sempurna. Dan pemirsa, program ini adalah spesial edisi Natal yang diselenggarakan oleh Jaya TV setiap tahunnya. Kita sama-sama telah mendengarkan khotbah atau renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Sangat luar biasa membangun iman percaya kita dimanapun Anda berada. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan kalaupun kita melakukan segala aktivitas kita baik di rumah bahkan di jalan dimanapun kita berada, jangan pernah kita lupakan Tuhan. Sebab saya kutip kalimat dari firman Tuhan yang disampaikan bahwa tidak ada kata terlambat bagi kita ketika kita mau mencoba. Haleluya, pemirsa Jaya TV. Kita akan melangkah kepada segmen tanya jawab, atau di sini mungkin saya akan tanya sedikit terkait firman Tuhan yang disampaikan. Semoga lewat kesempatan ini juga kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik, di sini mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pendeta, luar biasa sekali firman Tuhan. Saya secara pribadi merasa diberkati dan saya percaya pemirsa pun juga akan diberkati. Amin. Di sini saya kutip kalimat bahwa tidak ada kata terlambat, itu luar biasa. Apakah yang harus dilakukan sebagai manusia sehingga kita tidak usah berbuat dosa lagi? Ini yang mungkin saya ingin Bapak bisa memberikan sedikit penjelasan sehingga kita semua tahu bahwa ketika sudah berdosa, kita datang diampuni, mungkin harus kita tidak usah lakukan bagian ini sehingga jangan kita berbuat dosa lagi. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi, bagaimana caranya supaya kita keluar dari dosa? Siap. Saya hanya berpatokan kepada firman Allah. Saya tidak bisa menjawab keluar daripada firman. Karena firman itu adalah segalanya. Amin. Jadi, di saat kita berbuat dosa, kita merasa bersalah. Tapi di saat kita berbuat dosa, kita harus datang sama Yesus. Kita lihat perempuan yang tadi saya sudah sampaikan ya, perempuan berdosa itu. Waktu dia datang sama Yesus, itu ahli Taurat, mereka menjebak Yesus dengan membawa perempuan ini. Mereka katakan bahwa waktu di zaman Taurat itu Musa mengajarkan kami seperti begini. Kalau ada perempuan kedapatan berbuat zina seperti perempuan ini harus dirajang dengan batu. Lalu Yesus tetap menulis di atas tanah itu. Yesus sudah dengar tapi Yesus tetap menulis. Lalu Yesus, karena mereka terus berteriak, Yesus katakan, di antara kalian semua ini, kalau tidak ada yang berbuat dosa, mendahului lempar dia dengan batu. Kalimat yang sederhana menurut logika kita, ya. Tapi dorang anggap, kita ini juga kan orang berdosa. Akhirnya satu demi satu, mereka pergi meninggalkan perempuan ini. Sampai Yesus menulis di tanah, Yesus angkat muka, lihat, ternyata hanya tinggal berdua. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan ini, ada orang melempar kau? Dia bilang, tidak. Ya. Lalu Yesus bilang, pulang dan jangan buat dosa lagi karena dosamu sudah diampuni. Nah ini, bayangkan saja, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Benar. Kemana Yesus pergi, perempuan ini ikut. Lalu orang-orang bilang begini, Yesus bergaul dengan perempuan berdosa. Tapi kita kutip lewat firman. Yesus katakan, saya datang untuk orang berdosa. Kadangkala di lingkungan kita berada, kita ini suka menghakimi orang. Benar. Kalau lihat orang-orang yang pulang pagi, contoh seperti itu, ada perempuan-perempuan yang mungkin pulang pagi, atau contohnya seperti begini, hamil di luar nikah ya. Begitu ini orang pergi ibadah ini. Tapi begitu lihat perempuan seperti begini, ini bukan ibadah lagi, tahu dong bagus. Seperti mungkin lihat perempuan ini seperti begini. Benar. Ya. Akhirnya perempuan dirasa tersisih, tapi dari hal ini gereja harus mengambil sikap. Sebagai hamba Tuhan, harus kita menyingkapi perkara-perkara, harus rangkul mereka. Sebagaimana Yesus dia tidak buang orang-orang berdosa, tidak. Tapi Yesus mengasihi mereka, luar biasa. Luar biasa pemirsa, tidak ada kata terlambat bagi kita ketika kita mau mencoba. Kesempatan Tuhan memberikan kepada kita. Yang terpenting adalah ketika kita masih menghembuskan napas, mari ambil diri kepada Tuhan. Karena segala dosa kita akan disucikan, segala dosa kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Kita lihat yang disampaikan oleh hamba Tuhan terkait dengan perempuan Samaria ya. Perempuan yang begitu berdosa, tetapi Tuhan ampuni dia, itu luar biasa. Dia pun sama dengan kita. Ketika kita berdosa, jangan merasa diri kita tersisih. Jangan merasa bahwa saya tidak bisa, saya berdosa, saya orang tidak benar, saya tidak bisa. Jangan. Ambil dirimu datang kepada Tuhan. Lewat kesempatan ini, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bawa diri kepada Tuhan. Kita akan diubah, kita akan dipakai Tuhan lebih lagi menjadi luar biasa. Haleluya. Baik, luar biasa ketika kita mau mencoba untuk mengambil diri kepada Tuhan, kita akan diubah, kita akan disucikan dan dipulihkan menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Saya ingin tanyakan lagi, kira-kira menurut Bapak, ada tidak perbedaan pelayanan Bapak yang mungkin Bapak lihat di masa sebelum menghadapi COVID-19 dan sekarang di wabah COVID-19?
ada tidak menurut Bapak itu perbedaan-perbedaan dalam melayani Tuhan? Jemaat yang datang itu beda sekali, perbedaan-perbedaan yang mungkin menurut Bapak itu jauh beda, itu seperti apa? Iya, puji Tuhan. Terima kasih, pertanyaan luar biasa ya. Jadi memang sangat beda. Sangat beda. Antusias orang datang beribadah pada waktu belum pandemi itu luar biasa. Dibanding dengan waktu pandemi, itu sudah ada aturan yang dikeluarkan pemerintah. Dibatasi sekian dengan jumlah kapasitas jemaat yang sekian banyak, harus dibatasi sekian. Bukan saja di gereja, tapi sampai kepada hal-hal resepsi seperti pernikahan, hal-hal yang luar biasa pun dibatasi. Dan sebagai hamba Tuhan, saya melihat ini ya memang secara manusia ya. Secara manusia tuh kecewa, khawatir begitu. Tapi kembali kepada firman. Kembali kepada firman. Kepada firman. Firman yang menjawab. Firman yang menjawab. Dan ini semua saya mau katakan bahwa kepada pemirsa semua dimanapun berada, bahwa ini izin Tuhan. Izin Tuhan. Izin Tuhan untuk mendidik iman kita bagaimana mempertahankan nama Yesus di tengah-tengah wabah yang mengguncang dunia ini. Wah, luar biasa. Iya. Tapi menurut Bapak sebagai hamba Tuhan itu, kemarin semenjak kita dilanda oleh sebuah bencana COVID-19, ada beberapa gereja yang juga mengikuti peraturan pemerintah dan meng-closing gereja, lalu melakukan ibadah di rumah. Kira-kira menurut pandangan Bapak itu, apakah ini sebuah tindakan yang dilakukan keluar daripada firman, atau juga ini adalah tindakan yang dimana bagian daripada mempertahankan iman, atau seperti apa? Mungkin Bapak bisa. Ya, puji Tuhan. Saya tidak bisa mempersalahkan hamba-hamba Tuhan senior ya. Ya, itu kembali kepada apa yang mereka miliki dalam kehidupan ini. Ya. Tapi saya bertolak di beberapa gereja yang saya ibadah sampai hari ini. Sejak pandemi itu, gereja kami tetap dibuka. Tetap dibuka. Iya, karena sebagai pemimpin itu dia ada di atas ya. Di atas dia ini ada otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan. Jadi jemaat akan mengikut teladan daripada pemimpin. Benar. Ya, jadi kalau pemimpin goyah, maka jemaat ini dia akan goyah. Tapi kalau pemimpin kuat, maka kuatlah semua yang ada di bawah. Semua. Jadi saya bersyukur karena tempat ibadah yang kami ibadah itu luar biasa. Bukan kita tidak patuhi peraturan, tapi kita harus pegang firman Tuhan. Iya. Karena tadi dalam pelayanan saya sudah katakan bahwa COVID-19 bukan segalanya. Bukan segalanya. Karena nama Yesus dia adalah teguh dalam kehidupan ini. Haleluya. Iman memberikan kemenangan. Luar biasa, COVID-19 bukan segalanya. Amen. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita diberikan kesempatan, ketika kita masih diberikan waktu, jangan pernah pandang dunia, tapi pandang Yesus yang ada dalam diri Anda dan saya. Luar biasa, firman Tuhan yang sangat luar biasa, termotivasi sekali buat setiap kita yang sedang menonton atau menyaksikan jalannya program ini. Mungkin di kemudian hari Anda berbuat salah, menurut Anda adalah dosa, jangan pernah merasa diri Anda salah. Jangan pernah Anda merasa bahwa Anda sudah tidak ada diberikan kesempatan lagi, tetapi mari ambil dirimu datang kepada Yesus. Amen. Percaya, Yesus akan merubah hidup Anda lebih menjadi luar biasa. Amen. Haleluya. Dan Bapak di sini kita sama tahu bahwa memang dunia kita sudah merayakan Natal di masa pandemi ini yang ketiga tahun kalau tidak salah ya, yang tahun ketiga ya. Kita sudah merayakan Natal di masa pandemi. Tetapi saya percaya bahwa mungkin di COVID-19 ini pasti tidak sedikit pun mengurangi makna Natal itu di dalam kehidupan kita. Apa sih yang Bapak ingin sampaikan supaya supaya jemaat saudara pemirsa bisa tetap memaknai situasi sekarang sehingga tetap ada di akhir tahun ini tetap terkesan makna Natal itu tetap ada dalam diri pemirsa dan kita semua. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi harapan saya dan saya himbau kepada kita semua yang ada sebagai umat Kristen yang ada di tanah Papua, jangan kita hanya menjadi Kristen, tapi menjadi Kristen yang betul-betul radikal, yang kuat di dalam Tuhan. Jadi Natal di tengah pandemi COVID tidak mengurangi sukacita kita. Tidak mengurangi sukacita. Tetap semangat karena Dia datang menebus kita semua. Amin. Dia akan memperbaharui kehidupan kita semua di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi tetap maju, tetap semangat, tetap jalani kehidupan ini. Haleluya. Natal di tengah COVID tidak sedikit pun mengurangi semangat kita. Itu hal yang luar biasa. Tetap kuatkan iman saudara, percaya bahwa suasana yang ada terjadi di saat ini adalah izin Tuhan. Amen. Dan berdoa supaya Tuhan tetap menguatkan iman kita menghadapi Natal yang mendatang. Dan kita akan melaksanakan Natal. Akhir daripada Natal ini akan ada sebuah kesan yang baik, akan ada sebuah makna Natal dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus siap lahir dalam kehidupan kita. Haleluya. Baik, akhir daripada ini mungkin ada sedikit kesaksian yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa.
Mungkin Bapak mau cerita tentang pelayanan Bapak sejauh melayani, ada perbedaan tidak melayani sampai detik ini, perbedaan-perbedaan Bapak melayani, melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan Bapak secara pribadi kah? Mungkin ada hal-hal yang Bapak melihat bahwa ini adalah sebuah berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang saya hadapi sebagai seorang hamba Tuhan. Silakan mungkin Bapak bisa Ya, sampaikan. puji Tuhan, terima kasih. Saya dipanggil melayani pekerjaan Tuhan dari tahun 92. Ya, sampai hari ini dan tahun 2017 itu saya terjun dalam pelayanan di Rumah Sakit Dok 2. Ya, saya melayani setiap orang-orang sakit itu waktu itu belum pandemi. Tapi setelah akhir waktu pandemi kami dibatasi karena memang cukup tinggi presentasi orang-orang yang mengalami penderitaan pada waktu itu. Jadi kami hanya bisa berdoa lewat rumah. Tapi puji Tuhan beberapa minggu terakhir ini pihak rumah sakit mengizinkan untuk kami bisa melayani. Dan saya melihat dalam pelayanan itu mujizat Tuhan luar biasa. Dan itu segala kehormatan, kemuliaan, dan kepujian hanya bagi nama Yesus. Karena dia adalah, jadi Yesus ada di setiap saat. Dia ada dan di rumah sakit itulah banyak pertobatan terjadi dan banyak mujizat terjadi di rumah sakit itu. Bukan saja di rumah sakit, tapi di mana Tuhan panggil, di lembaga, di mana saja kita ada di sana untuk melayani sesama kita. Karena itu yang Tuhan taruh di hati untuk melayani sesama.